teman-teman semua, kalau kita melihat di Google Map, maka tanjakan Jintung atau tanjakan Tutukan di Desa Jintung ini adalah trek lurus. Jadi bukan berbelok-belok. Jadi trek lurus ini sangat jelas ya ini ya. Maka ini bahayanya adalah ketika trek lurus ini jalannya nanjak. Jadi untuk muatan-muatan yang sangat berat ini tidak ada nafas. Beda kalau jalan itu nanjak tapi berbelok-belok, itu malah lebih ada kekuatan, ada jeda nafas. Kalau udah trek lurus begini terus, ini bisa terlihat di Google Map. Jadi kondisinya memang seperti itu. Kebalikannya juga dari arah yang turun, dari arah atas, itu karena ini trek lurus berarti semakin turun semakin kecepatannya semakin nambah, dan rem itu semakin lama karena ini trek lurus ya. Rem itu semakin lama kalau dikencet semakin habis kampasnya, dan bisa jadi andai kata kita hanya pakai gigi satu karena ini trek lurus dan posisi jalan menurun. Nah, perlu diketahui bahwa tanjakan Tutukan Jintung ini ada dua jalur naik sendiri dan jalur turun sendiri. Awalnya ini zaman dahulu tanjakan Jintung itu hanya tanjakan Tutukan Jintung itu hanya satu, yaitu kalau dari arah timur itu yang kanan, jadi yang tinggi. Jadi hanya ada satu jalan itu. Kemudian baru tahun berapa itu ya, tahun 2000-an, jalan ini dibuat dua. Yang satu agak landai, yang bisa nafas itu. Jadi yang sebelah utara itu yang aslinya, yang memang tanjakannya begitu terasa banget nanjak dan tidak berbelok-belok. Ya, ini kalau dilihat dari Google Map sangat terlihat sekali. Ya, ini ada dua jalur kanan kiri. Itulah sebabnya mengapa bagi orang-orang yang belum pernah naik tanjakan ini saat berangkatnya saat dari timur itu santai-santai saja karena memang landai walaupun trek lurus memang landai, tapi begitu pulangnya, dan saat pulangnya kendaraan roda 4 itu harus melewati yang di sebelah utara, itu beda banget ya. Jadi turunannya itu sangat tajam sekali, turunan, dan ini lurus. Dan untuk jarak perbedaan antara kelandaian dengan ketinggian antara jalan yang di selatan, jalan yang baru itu, dengan yang di sebelahnya, yang di utara, ketinggian dan kerendahannya itu bisa beda, bisa sampai 5 meter 6 meter, bisa sampai beda 5 meter 6 meter untuk di sebelah barat. Kemudian di sebelah timur mulai agak 4 meter, 3 meter, 2 meter. Ini bisa terlihat di Google Map, ada beberapa foto-foto ya di Google Map, itu bisa dicek. Maka kebanyakan yang terjadi insiden di sini, kecelakaan itu baik karena mundur tidak kuat maupun terjun bebas, itu karena memang bukan orang asli sini. Dan kalau Anda melihat para pengendara motor dengan cc rendah kok bisa ngebut, itu memang karena udah dimodif. Jadi bukan lagi memang 100 cc atau 125 cc, itu gearnya itu yang belakang udah dimodif. Jadi memang motor-motor seperti ini seakan-akan 100 cc dan mampu bawa beban berat misalnya apa, dan mereka biasa was. Itu mereka asli sini dan memang motornya itu sengaja dimodif hanya untuk handal di tanjakan. Gearnya itu depan juga besar, belakang lebih besar lagi. Ya, jadi kalau motor Anda itu
125 cc sekalipun, kemudian gearnya yang belakang itu kecil, nggak bakalan bisa nanjak, walaupun cc-nya 125. Iya, walaupun itu nanjaknya yang bagian selatan ya, bukan yang utara, yang selatan. Kalau untuk 100 cc standar, kalau sendirian dan gearnya itu yang belakang besar ya, itu sendirian masih kuat. Tapi kalau untuk berboncengan, itu 100 cc dijamin tidak kuat. Kalau trek lurus lah, kecuali kalau Anda pakai manuver belok-belok. Di trek lurus itu Anda sendirian, kanan kiri ambil nafas, itu baru kuat walaupun berboncengan. Tapi kalau lurus terus gitu 100 cc di tanjakan jentong ini tidak bakalan kuat boncengan ya. Kalau sendirian masih kuat. Kalau sendirian 100 cc gear setnya masih standar, artinya gear setnya tidak, yang belakang tidak dimodif kecil. Biasanya kan ada yang gear setnya itu dimodif kecil untuk biar di jalan biasa itu cepat. Kalau mau unggul di jalanan naik turun seperti ini, pakai gear yang belakangnya paling gede dan depannya juga dibikin gede. Jadi dinaikin semua itu size gearnya, yang depan maupun belakang. Tapi kalau motor Anda masih gear setnya masih standar, jangan harap Anda bisa bermain-main dengan mereka yang gear setnya sudah didesain di daerah pegunungan. Jadi kalau orang-orang Anda melihat orang-orang banyak sekali yang wes di sini, war di sini, nyantai aja naik turun gunung dan bisa menyalip Anda. Ya. Kecuali kalau yang 150 cc ya memang benar-benar handal ya. Itu pun saya lihat 150 cc banter cepat banget di sini nanjak. Itu pun bukan karena boncengan. Kalau boncengan belum tentu bisa cepat. Bisa sih nanjak bisa, tapi belum tentu secepat mereka yang gear setnya sudah diatur, dimodif hanya untuk di area pegunungan. Jadi motor-motor yang ada di pegunungan yang Anda lihat itu bisa mendahului Anda dengan cepat, itu ya hanya ada di pegunungan. Kalau begitu di dataran biasa, motor-motor seperti ini tidak bisa berlalu dengan cepat. Ya, gear depan udah diganti, gear belakang diganti besar, yang depan juga besar. Jadi di balik tragedi yang terjadi itu pertama karena faktor ketidaktahuan, karena belum tahu medan jalan, faktor human error. Yang berikutnya kondisi mesin, kampas kupling mobil yang tiba-tiba tersebut terbakar saat itu. Ya sudah, kalau kampas kopling terbakar, Anda tidak bisa manuver ke gigi 1. Saat itu yang terakhir gigi 4, ya sudah gigi 4 terus meluncur bebas. Kemudian saat meluncur mungkin ada kesalahan ada trouble pada pengereman saat itu. Entah sudah aus, entah ada trouble-nya diakibatkan oleh mesin yang sudah tua, bisa jadi. Beberapa kasus mobil box yang tidak tahu untuk mengantar pesanan barang melewati jalan ini karena mengikuti Google Map, ya sudah, dia mundur ya tanjakan ini. Dan di sini tidak ada tukang ganjel ya, jarang tukang ganjel kecuali pada hari-hari libur, hari-hari wisata seperti lebaran mungkin ada tukang ganjel.
Tapi kalau hari-hari biasa nggak ada, karena memang bukan jalan untuk dilewati truk-truk besar. Buat apa ganjal? Kalau mobil-mobil biasa 1000 cc ke atas ya nggak masalah lewat jalan ini, nggak masalah. Jadi jalur ini lebih sering dilewati kendaraan pribadi daripada kendaraan angkutan. Bis nggak ada ya, bis nggak ada, truk pun jarang kita. Andai kata ada truk ngangkut orang banyak misalnya, itu pun harus turun, semua penumpang turun semua, kemudian truknya baru naik. Ya, itulah sekelumit tentang tanjakan Tutukan Jintung, berada di Desa Jintung, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Trek lurus nanjak ada sekitar berapa meter ya? 200 sampai 300 meter. Lurus, itu lurus. Iya. Sebetulnya tanjakan lainnya banyak yang terjal, yang ngeri banyak, cuma mereka berkelok-kelok enggak masalah. Kalau ini lurus. Ingat, ini tanjakan kalau dari arah timur kita disediakan jalan yang di kiri yang masih landai. Itu pun banyak yang enggak kuat. Ya. Adapun jalan yang di sebelah kanan kalau dari timur itu adalah disediakan jalan untuk mobil yang dari arah barat. Jadi yang dari arah barat pun untuk kendaraan sepeda motor banyak yang memilih yang di sebelah selatan. Karena memang ngeri, pas turunnya itu jauh lebih ngeri. Turun itu jauh lebih ngeri daripada nanjak. Kalau nanjak biasanya posisi kecepatannya cepat, lambat sampai berhenti karena tidak ada nafas motornya. Nah, ini paling jatuh dari motornya kitanya masih di aspal, motornya jatuh. Hanya itu saja. Tapi kalau sudah dari atas, kecepatannya tinggi dan kita tidak bisa menguasai kendaraan, entah karena trouble apapun, semakin lama semakin meluncur, kecepatannya semakin bertambah saat meluncur. Itulah yang bahaya. Dan di depan ada tikungan. Ya, resikonya kalau kita tidak bisa menguasai kecepatan dari luncuran dari atas, kita akan menabrak kendaraan di depan, ya, atau kita akan terjun keluar dari area jalan, ya, menabrak pepohonan, dan mampirlah kita di depan halaman rumah orang. Jadi intinya dari video ini adalah kehati-hatian, cek semua. Karena apalagi yang dari arah barat sudah sekian banyak nanjak turun. Nah, begitu sampai di turunan Tutukan Jintung ini, bagaimana kondisi mesin Anda? Masih tidak stabil karena Anda sudah melewati sekian banyak tanjakan dan turunan. Rem Anda juga main kopling berapa kali, sekian banyak. Jangan-jangan pas di Tutukan ini ya kampas koplingnya habis. Makanya jangan bermain-main dengan ngabisin kampas kopling. Ya kalau mau manuver ya pakai gigi satu saja, ya pelan saja, dan jangan banyak ngabisin rem.
Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sebagai pengetahuan buat kalian. Anda bisa cek Google Map bagaimana kondisi jalannya. Ya memang kondisi di gambar beda dengan kondisi di lapangan ya. Kondisi di gambar kadang itu jalan sebetulnya nanjak, tapi kalau di gambar itu biasa saja. Karena angel pengambil gambar kan tidak mesti. Angelnya tidak mesti. Ya ini jalan, kalau di Google Map kelihatannya trek lurus gitu ya. Tapi ternyata begitu dilalui, ini nanjak banget ini, nggak kerasa. Sampai kehabisan nafas. Kalau motor masih mending ya, motor kalau sepi gitu kita bisa kelok-kelok di ruas jalan yang sama, kelok-kelok. Coba ambil nafas. Dan jangan kaget kalau ada orang yang melakukan itu di jalan ini. Ya, Anda niatnya mau kelok-kelok, orang lain juga melakukan yang sama, atau dari atas juga ada orang yang berlawanan arah dengan kita. Ya, yang penting siapkan kendaraan Anda dengan fit, yang sehat. Ya, jangan sampai kampas kopling. Bagi yang naik mobil, jangan sampai kampas kopling Anda error, terbakar, karena itu Anda tidak bisa pindah gigi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat touring, selamat perjalanan, selamat traveling.